Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen resiko, bagian kelima, pemahaman mengenai resiko. Bersama Ismail Satrianto Angga Praja, dosen Staidah Muhammadiyah Garut, Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Umat Masjid Islamic Center Garut. Bisa. Fungsi perencanaan. Salah satunya adalah diantaranya untuk mengurangi risiko yang mengakibatkan kerugian. Untuk supaya risiko dapat ditekan, maka orang harus memiliki rencana. Perencanaan tidak boleh sembarangan, tetapi harus menggunakan ilmu perencanaan. Dalam ilmu perencanaan, banyak yang harus dipelajari. Cara pembuatan visi, misi, strategi, indikator-indikator keberhasilan, kegiatan, biaya. Salah satunya adalah untuk mengurangi penyimpangan ke depan, yaitu manajemen resiko. Jenis-jenis resiko yang dijumpai di perusahaan banyak sekali, yaitu seperti resiko keuangan dengan berbagai resiko pasar dan sebagainya, resiko operasional, resiko strategis, resiko eksternalitas. Manajemen resiko. Memahami risiko bertujuan untuk mengelola risiko atau masalah hari ini ke depan, sesuatu yang masih dalam rencana. Pengelolaan perusahaan akan dapat berjalan dengan baik apabila salah satunya diketahui apakah itu risiko atau masalah. Besar kecilnya risiko atau masalah akan menjadi prioritas dalam menetapkan kebijakan pengelolaan risiko atau masalah. Pada saat ini saya ingin mengemukakan salah satu pola yang sering saya kerjakan untuk mengurangi risiko. Mudah-mudahan hal ini dapat membantu Anda yang sedang mengalami banyak masalah. Yang diawali dengan mencari masalah-masalah perusahaan yang kemungkinan akan paling bermasalah atau prioritas masalah dalam perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan tidak maju atau bermasalah. Inilah peta rencana strategik perusahaan yang dimana saya mengemukakan pada bagian kedua pengantar manajemen risiko, di mana masalah-masalah atau risiko-risiko yang akan terjadi itu banyak sekali. Di semua lini, di semua bidang bisa saja itu terjadi. Mari kita pahami, saya berusaha untuk bisa memahamkan apa itu masalah dan apa itu bukan masalah. Yang bukan masalah saya sebut persoalan. Masalah adalah sesuatu yang menggelisahkan karena terasa kurang. Tetapi jika dicari indikator keberhasilannya, maka akan diketemukan ukuran indikator keberhasilan. Sehingga jika diperjuangkan, itu bisa tercapai. Artinya masalah itu hilang. Persoalan adalah sesuatu yang menggelisahkan karena terasa kurang. Tetapi jika dicari indikator keberhasilannya, maka tidak diketemukan ukuran keberhasilannya. Sehingga apabila diperjuangkan tidak akan tercapai. Artinya kondisi tersebut tetap sama seperti semula. Seperti kita memiliki tidak memiliki tangan kiri umpamanya.
Lalu orang ingin memiliki tangan kiri, maka itu adalah persoalan, karena indikatornya tidak akan bisa tercapai. Tetapi bagaimana memanfaatkan tangan kanan bisa mengalahkan orang yang memiliki dua tangan? Itu adalah masalah. Karena bisa dicapai dengan belajar dan berlatih. Jadi langkah awal adalah kita harus memahami dahulu yang seperti apa yang disebut masalah. Yang seperti apa yang disebut persoalan. Karena banyak setelah susah payah berjuang menganalisa masalah, tetapi setelah diketemukan prioritas masalahnya, lalu dibuat tujuan pemecahan masalah, setelah masuk ke indikator keberhasilan, ternyata tidak bisa dirumuskan indikator keberhasilan dari pemecahan masalah tersebut. Yang akhirnya terpaksa diulang analisa masalah untuk menentukan prioritas masalah. Jadi pengertian masalah ada input, ada proses, ada output. Input itu adalah kondisi awal yang dirasakan sesuatu yang tidak bernilai, tidak berharga atau murah. Ada usaha, ada perjuangan, ada kerja keras. Outputnya hasilnya jelas ukurannya. Bernilai, berharga, mahal, disukai. Jadi kondisi awal yang dirasakan sesuatu yang merasa kurang, tetapi jika dilihat ke depan outputnya itu ukurannya jelas, itu baru dikatakan masalah. Seperti ini keuntungannya 12 juta per bulan, padahal keuntungannya bisa 17 juta per bulan. Berarti 5 juta ini masih bisa ada usaha, perjuangan, dan kerja keras. Artinya masalah ini masih bisa diusahakan. Tetapi pengertian persoalan adalah ada input, ada proses, ada output. Kondisi awal dirasakan memang sesuatu yang tidak bernilai, tidak berharga, murah. Tetapi jika dilihat outputnya ternyata kurang jelas ukurannya. Ini berarti persoalan. Sekarang bagaimana cara menganalisa masalah? Yang pertama adalah siapkan alat tulis dan kertas. Lihat bagan jenis resiko yang diketahui di atas atau pola manajemen perusahaan. Hal ini penting untuk membuat pertanyaan-pertanyaan tentang masalah-masalah apa saja yang dirasakan masih kurang, sehingga mengganggu tercapainya visi, misi, strategi, serta kegiatan-kegiatan perusahaan. Jawaban masalah-masalah apa saja ditulis apa adanya, tidak perlu ada perdebatan atau tidak perlu diganti. Setelah ditulis sendiri atau ditambah dengan seluruh karyawan untuk melengkapinya. Kalau ada masalah yang belum tertulis. Setelah ditulis, simpan terlebih dahulu selama 3 hari atau 1 minggu. Tempelkan di dinding. Setiap atau jika ada masalah baru yang diketemukan, maka segera tulis dan ditambahkan pada kertas tersebut. Setelah semua masalah dikeluarkan sehingga tidak ada masalah lagi yang tersisa, mulailah menganalisa. Cara menganalisanya akan dilanjutkan pada materi yang ke-6 pada manajemen risiko. Cara menganalisanya ada beberapa cara yang sering dilakukan, diberi skor sesuai dengan bobot masalah tersebut, atau dibanding-bandingkan antara pernyataan nomor horizontal dengan vertikal. Persis hampir sama dengan permainan olahraga setengah kompetisi. Dan cara inilah yang akan saya pakai untuk menganalisa. Saya Ismail Satrianto Anggap Raja, dosen Staida Muhammadiyah Garut, Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Umat Masjid Islamic Center Garut. Bisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.